Baik Bapak Ibu, mari sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Kita akan mengurai secara lengkap bagaimana pemerintah menentukan siapa saja yang masuk daftar penerima rapel Desember, siapa yang belum, serta alasan teknis di baliknya. Tujuan video ini jelas, supaya Bapak Ibu tidak sekadar menunggu, tetapi benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa dilakukan untuk mengecek status nama secara mandiri tanpa harus bingung atau mengandalkan kabar simpang siur. 1. Memahami. Apa itu rapel gaji pensiunan Desember? Rapel adalah pembayaran kekurangan yang seharusnya diterima pada bulan sebelumnya, tetapi belum dicairkan pada waktunya. Biasanya terjadi karena perubahan regulasi penyesuaian gaji atau pensiun, peralihan sistem validasi, ulang data mutasi, atau perubahan kategori pensiunan. Pada bulan Desember tahun ini, pemerintah melakukan penyesuaian administrasi yang menyebabkan sebagian pensiunan berhak mendapatkan tambahan pembayaran, sementara sebagian lainnya belum memenuhi verifikasi. Rapel bukan hadiah dan bukan kebijakan baru yang muncul tiba-tiba. Ini adalah hak yang dibayarkan setelah melalui proses perhitungan. 2. Mengapa daftar penerima rapel selalu berbeda setiap tahunnya? Banyak yang tidak tahu bahwa daftar penerima rapel tidak tetap. Pemerintah melalui Taspen melakukan verifikasi rutin, sehingga daftar penerima bisa berbeda dari tahun sebelumnya. Ada 5 faktor utama penyebab perbedaan daftar. 1. Validasi data pensiunan. Data harus sesuai dengan database nasional. Misalnya, nama NIPSK, pensiun, nomor rekening, jenis pensiun. Jika ada data yang belum tersinkronisasi, pembayaran bisa tertunda. 2. Kategori pensiunan berbeda. Pensiunan tidak hanya satu jenis. Ada pensiun janda duda, pensiun PNS reguler, pensiun TNI Polri, pensiun karena kecelakaan kerja, pensiun karena mencapai BUP. Setiap kategori memiliki jalur verifikasi masing-masing. 3. Adanya perubahan entitas kepegawaian. Contohnya, perubahan golongan mutasi terakhir, kenaikan pangkat yang SK-nya terlambat, masuk perubahan wilayah pembayaran Taspen. Perubahan seperti ini membuat proses verifikasi lebih lama. 4. Update aturan baru dari pemerintah. Jika ada aturan baru yang mempengaruhi pembayaran pensiun, maka Taspen harus mengatur ulang sistem pencairan. Lesi, kendala administrasi individu, seperti rekening tidak aktif, belum melakukan pemberkasan ulang, belum update data diri, proses klaim yang belum selesai. Inilah sebabnya tidak semua pensiunan otomatis masuk daftar. 3. Kelompok penerima rapel Desember. Kategori resmi umum. Berikut adalah kategori umum pensiunan yang berpotensi besar masuk daftar penerima rapel. 1. Pensiunan dengan kenaikan pangkat gaji terakhir. Bagi mereka yang selama masa kerja mengalami penyesuaian pangkat atau masa kerja, tetapi pencatatan update-nya baru selesai menjelang akhir tahun. 2. Pensiunan yang baru disetujui SK pensiunnya, terutama bagi pensiunan reguler yang baru masuk masa pensiunan dini, dengan SK baru selesai. Pensiunan mutasi antar instansi SK yang valid langsung masuk ke sistem Taspen dan diproses untuk rapel. 3. Pensiunan yang mengalami penundaan pembayaran bulan sebelumnya, misalnya bulan Oktober atau November terjadi ketidaksesuaian data, lalu diperbaiki pada Desember. Otomatis selisihnya dibayarkan sebagai rapel. 4. Penerima pensiun janda duda yang baru menyelesaikan administrasi ahli waris. Setelah dokumen ahli waris disahkan, hak rapel akan ikut dicairkan. 5. Pensiunan aktif yang datanya sudah lengkap dan terverifikasi tanpa kendala. Kelompok ini biasanya menerima rapel lebih cepat. 4. Kelompok pensiunan yang belum menerima rapel ini sangat penting. Banyak dari Bapak Ibu sering merasa, kok saya belum dapat? Saya nggak berhak. Padahal seringkali hanya karena administrasi. Berikut kategori umum yang belum menerima rapel. 1. Data belum sinkron di Taspen. Misalnya, nama berbeda antara KTP dan SK. Kesalahan penulisan tempat tanggal lahir, nomor rekening. Berubah perbedaan nama di kartu keluarga. 2. Rekening pensiun bermasalah. Seperti dorman, tidak ada transaksi lama. Terblokir otomatis perubahan bank tanpa laporan. 3. Belum melakukan pemberitahuan pensiun, PP, secara lengkap. Beberapa pensiunan mengira cukup mengirim sebagian dokumen, padahal harus lengkap. 4. Penerima ahli waris yang belum tuntas administrasi. Jika surat ahli waris atau akta kematian belum masuk, pembayaran ditunda. 5. Perubahan golongan terakhir yang belum terinput. Terkadang update SK golongan naik pangkat baru masuk belakangan. 6. Nama masuk kategori verifikasi ulang, validasi tahap 2.
Kelompok ini bukan tidak dapat, hanya belum muncul dalam daftar hari ini. 5. Cara mengecek. Apakah nama Anda termasuk penerima rapel? Bagian ini sangat penting, karena banyak yang masih bingung harus mengecek kemana. Ada 3 cara resmi dan aman. 1. Cek melalui aplikasi Taspen Mobile. Langkah-langkah, unduh aplikasi Taspen Mobile. Registrasi menggunakan NIK atau email, pilih menu layanan klaim dan informasi pensiun. Masuk ke bagian riwayat pembayaran. Di sana akan muncul tanggal pembayaran, jumlah pembayaran jika ada rapel, akan ada label khusus pembayaran rapel. Aplikasi ini gratis, resmi, dan cepat. 2. Cek lewat kantor, cabang Taspen terdekat khusus untuk Bapak Ibu yang kurang nyaman dengan aplikasi. Cukup bawa KTP, bawa KRIP, atau bukti pensiun. Berikan ke petugas. Mereka akan mengecek apakah nama Anda masuk daftar penerima rapel sedang dalam proses verifikasi mengalami kendala administrasi. 3. Cek melalui bank pembayaran. Bank-bank pembayar pensiun biasanya dapat memberikan informasi status pembayaran, histori transaksi, apakah ada tambahan pembayaran, apakah ada penundaan. Bank seperti BRI, Mandiri, BTN, dan BNI memiliki akses informasi pembayaran pensiun. 6. Proses resmi yang dilakukan pemerintah. Sebelum mencairkan rapel, pemerintah tidak asal mencairkan dana. Ada proses panjang, namun penting. 1. Pemeriksaan data dari instansi asal, data pegawai atau pensiunan dari instansi asal, kementerian, lembaga, dikirim ke BKN atau instansi terkait. 2. Sinkronisasi di BKN atau pusat data kepegawaian. Disinilah data disamakan, mulai dari pangkat, masa kerja, golongan, hingga kategori pensiun. 3. Entry sistem Taspen. Taspen memasukkan data ke dalam basis pembayaran pensiun. Jika ada selisih atau penyesuaian, perhitungan rapel dilakukan di sini. 4. Penetapan kewajiban pembayaran. Kemenko menyiapkan pencairan anggaran. 5. Proses transfer dana dikirim ke rekening masing-masing pensiunan. 7. Mengapa sebagian pensiunan mendapat rapel lebih besar dari yang lain? Ini pertanyaan umum. Jawabannya, karena faktor perhitungan rapel tidak sama setiap orang. Berikut penentu besar kecilnya rapel. Golongan dan masa kerja terakhir. Semakin tinggi golongan dan masa kerja, semakin besar selisih gaji pensiun. Kapan update data terbaru diselesaikan? Jika data baru diperbarui setelah beberapa bulan tertunda, rapel bisa lebih besar. Jenis pensiun. Pensiun janda duda bisa memiliki perhitungan berbeda. Keterlambatan pencairan sebelumnya. Jika seseorang mengalami penundaan Oktober-November, rapel Desember bisa berlapis. Contoh kasus nyata agar Bapak Ibu memahami prosesnya. Berikut beberapa contoh kasus realistis. Contoh 1. Pak Ahmad, pensiun reguler PNS. Pak Ahmad telah pensiun sejak Agustus. Namun SK pensiunnya baru diproses lengkap pada akhir Oktober. Hasilnya, September belum dibayar penuh. Oktober tersendat, Desember keluar rapel 2 bulan. Contoh 2. Ibu Siti, penerima pensiun janda. Pencairan bulan sebelumnya tertunda karena akta kematian yang belum diserahkan. Setelah lengkap di November, ia menerima rapel Desember. Contoh 3. Pak Yusuf, TNI. Perubahan pangkat terakhir terhambat karena SK belum masuk ke sistem. Setelah masuk, ia menerima rapel penyesuaian pangkat. 9. Hal-hal yang sering disalahpahami para pensiunan. Mari kita luruskan beberapa salah paham yang sering terjadi. 1. Saya tidak dapat rapel berarti saya tidak berhak. Tidak, banyak yang berhak tapi belum masuk daftar sementara. 2. Rapel cair serentak untuk semua orang. Tidak. Pemerintah mencairkan berdasarkan kategori dan verifikasi. 3. Kalau ada masalah harus tunggu tahun depan. Tidak selalu. Ada proses percepatan jika datanya lengkap. 4. Kalau di bank tidak ada berarti saya tidak terdaftar. Belum tentu. Bank hanya mengikuti data dari Taspen. 10. Solusi cepat jika nama Anda belum muncul. Jika setelah pengecekan, nama Bapak Ibu belum muncul, lakukan langkah berikut. 1. Pastikan data KTP dan SK sesuai. Perbedaan satu huruf saja bisa menunda pencairan. 2. Cek rekening apakah aktif. Bisa dicek lewat teller atau mobile banking. 3. Hubungi Taspen untuk validasi ulang. Mereka bisa mengecek status lengkap dalam hitungan menit. 4. Lakukan update data di aplikasi Taspen Mobile. Pastikan foto, alamat, NIK, dan nomor HP valid. 5. Simpan semua bukti komunikasi dan surat-surat. Ini membantu mempercepat proses bila perlu ke tingkat lebih tinggi. 11. Kapan gelombang pencairan berikutnya? Biasanya pencairan berlangsung dalam 3 tahap. Gelombang 1, penerima dengan data lengkap.
Gelombang 2, penerima dengan perbaikan data. Gelombang 3, penerima dengan perbaikan data. 3. Penerima validasi akhir atau kategori khusus. Jika Bapak Ibu belum ada pada gelombang pertama, sangat mungkin masuk ke gelombang berikutnya. 12. Pesan penting untuk semua pensiunan Bapak Ibu tidak perlu khawatir berlebihan. Rapel bukan sistem kompetisi, siapa cepat dapat duluan. Ini soal administrasi dan ketelitian data. Yang paling penting, jangan panik, jangan terpengaruh kabar simpang siur. Cek informasi dari sumber resmi, pastikan data lengkap, pantau perkembangan secara rutin. 13. Penutup yang memperkuat nilai informasi. Bapak Ibu, kita sudah membahas begitu banyak hal. Siapa penerima rapel, siapa yang belum alasan teknis, cara mengecek nama proses verifikasi, contoh kasus nyata solusi cepat. Semua informasi ini disampaikan agar Bapak Ibu tidak lagi merasa gelap dan menunggu tanpa arah. Harapan saya, setelah menonton penjelasan ini, Bapak Ibu merasa lebih tenang, lebih paham, dan lebih siap menghadapi proses yang sedang berjalan. Dan tentu saja, setiap kali ada pembaruan resmi mengenai pensiun, taspen, rapel, atau kebijakan pemerintah yang menyangkut kesejahteraan Bapak Ibu, saya akan selalu menyajikannya dengan bahasa yang jujur, rapi, dan mudah dipahami. Karena informasi yang jelas adalah hak setiap pensiunan.